Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradayaan dari kelas 11 MIPA 3 absen ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Itu adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Nah, perang tersebut terjadi pada tahun sekitar 1825 sampai 1830. Itu sekitar 5 tahun. Perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong, ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang, baik militer maupun sipil. Jadi orang yang gak bersalah juga tetap mati ya guys. Nah, menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Jadi sejarah paling kelam banget ini, karena menewaskan banyak sekali warga-warga sipil maupun militer. Latar belakang dari peristiwa Perang Diponegoro ini karena Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Smissaer yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu Gubernur Jenderal Van de Serkapellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dan kompensasi tertentu. Jadi tanah-tanah tersebut katanya pengen dibiayain sama pihak Yogyakarta, tetapi hal ini tidak disetujui sama Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Jadi Pangeran Diponegoro itu mikir kalau tanah-tanah tersebut dikompensasikan atau dibayar, itu bisa menyebabkan kebangkrutan. Jadi dia mikirnya gitu. Nah, namun Smissaer yang tadi itu berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tertentu. Jadi Smissaer itu berbicara ke Ratu Ageng dan Patih Danurejo untuk meluruskan kebijakan tersebut. Dan akhirnya keraton terpaksa meminjamkan uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara penggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan sendiri. Jadi banyak yang berkhianat orang-orang Indonesia itu ke pihak Belanda. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegarejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Smissaer pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegarejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro sehingga menyebabkan kemarahannya. Akhir Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro akhirnya kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada pihak Belanda, kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu,
Perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan perang Padri yang ada di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Sekian dan terima kasih.